Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ. Ada statusnya di sini nggak apa-apa ya. Yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ya. Kemudian laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana tadi ya, yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan barangkali relasi bisnis dengan anak presiden dan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015. Dimana ada perubahan, ada perusahaan besar, misalnya SM, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah ditutup oleh Kementerian KLH dengan nilai 7,9 triliun. Tapi saat itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya. Untuk masalah track recordnya ya ngecek aja kalau ada yang salah ya sudah menunjukkan masalah ya apa ya. Dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar, ujar Ubedillah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Jadi memang Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapatkan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. Dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dua anak Jokowi dilaporkan ke KPK. Gibran, tanya Kaisang saja. Kalau salah, kami siap. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun yang juga merupakan aktivis 98. Terkait laporan ini, Gibran sendiri tak mempersoalkan, dirinya mempersilahkan jika ada yang melaporkannya ke KPK. Silahkan dilaporkan kalau salah ya kami siap. Demikian kata Gibran saat ditemui di Makorem 074 Waras Tratama pada Senin 10 Januari 2021. Namun terkait pelaporan ini, Gibran menyerahkan urusan tersebut pada Kaisang. Ia mempersilahkan jika ada yang melaporkan dirinya dan Kaisang, termasuk dirinya berjanji untuk kooperatif jika nantinya ada pemanggilan pada dirinya. Nanti tanya Kaisang untuk masalah track record. Tanya ke Kaisang aja. Cek aja kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil. Demikian ucapnya. Keduanya dilaporkan Ubedillah karena dugaan TPPU. Keduanya dianggap bekerja sama dengan petinggi PT SM untuk dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena adanya suntikan dana penyertaan modal pada PT Ventura. Sebagai informasi, PT SM ini menjadi tersangka untuk pembakaran hutan. Penyertaan modal pada perusahaan Ventura ini angkanya cukup fantastis, yakni 99,3 miliar rupiah. Kemudian perusahaan ini dibeli Gibran dan Kaisang dengan angka 92 miliar rupiah. Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo. Gibran dilaporkan ke KPK bersama adiknya Kaisang Pangarep oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun pada Senin 10 Januari 2022. Dua anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah menjelaskan laporannya ke KPK didasari atas relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Laporan itu, ujar dia, berawal dari 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Demikian katanya. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Demikian kata pria yang karib disapa Ubed itu. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Demikian ujar Ubedillah. Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM. Karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Demikian ujar Ubedillah.